buka biasanya si boxnya menggunakan kain hijau. Nah, tapi kalau saya bilang alat biasa itu nggak biasa dipakai. Nah, untuk alat-alatnya, yang pertama sebetulnya untuk set steril itu ada yang basic dressing set. Ya, jadi kalau misalnya di rumah sakit ini bisa dibeli. Jadi ini udah sekali pakai ya, langsung dibuang, nggak bisa disterilin lagi. Tapi kalau di rumah sakit jarang pakai yang kayak gini. Kenapa? Karena kan lumayan ya. Ini akan meningkatkan kos, apalagi misalnya pasiennya lukanya itu harus sering diganti. Jadi ini biasanya jarang digunakan. Kalau di rumah sakit pakainya bahan-bahan yang bisa digunakan kembali atau yang sudah disterilkan. Ya, untuk bahan habis pakainya biasanya disediakan juga sih kasa kalau di rumah sakit. Nah, sekarang kita lihat di sini ada apa aja selain basic dressing-nya. Yang pertama, di sini ada set luka ya. Ini masih steril, jadi ceritanya ini masih dibungkusin. Ya, kalau misalnya di rumah sakit biasanya teman-teman akan nemu ini dibungkusin kertas yang kayak plastik kayak gini. Ya, jadi nanti tinggal dibuka aja ujungnya terus dikeluarkan. Ya, kita lihat di sini yang pertama ada set bengkok sama pincet. Jadi kalau misalnya teman-teman mau perawatan luka nanti di rumah sakit misalnya sampai bawa set luka, jadi teman-teman ingat ya harus ada bengkok ya, terus ada pincet. Ya, wajib kalau bengkok biasanya untuk nyimpan sampah ya, alat dan bahan habis pakai. Tapi kalau di rumah sakit jangan kaget juga kalau bahan habis pakainya nanti dibuang kresek. Ya, jadi biasanya nanti perawatnya bawa kresek aja disimpannya buat ngebuang perban bekasnya, karena biasanya perbannya banyak banget ya dan gede-gede. Kalau misalnya disimpan di bengkok ini nggak cukup. Tuh, jadi disimpannya di kresek. Jadi ini biasanya disimpan untuk alat ya yang udah dipakai. Nih, terus yang kedua di sini ada ini satu set ya. Di dalamnya ada 2 kom ya, satu komnya biasanya untuk NaCl, yang satu lagi biasanya untuk kalau dibutuhkan ya betadin, tapi betadin udah jarang digunakan. Jadi biasanya untuk nyimpan kasa aja satunya ya, satu untuk NaCl, satu untuk nyimpan kasa. Terus di sini ada pincet juga. Nah, di sini pincet sebetulnya nggak diharuskan berapa jumlahnya ya, tapi kurang lebih isinya itu ada 2 anatomis, 2 lagi chirurgis ya. Terus di sini juga ada gunting jaringan. Nah, ada yang tahu gunting jaringan fungsinya untuk apa? Buat potong jaringan. Betul sekali ya. Jadi gunting jaringan ini dipakai untuk memotong jaringan mati. Ya, nanti ketika dibersihkan jaringan matinya dibersihkan menggunakan gunting jaringan. Nah, satu lagi harusnya ada ini gunting perban. Nah, jadi nanti ada gunting perban yang di set steril, karena nanti di sini fungsinya untuk menggunting dressingnya ya. Nanti saya jelasin dressing itu apa, seperti apa ya. Nah, jadi di sini itu kalau untuk yang di set steril. Nah, setelah itu ada ini nggak lupa ya, garam shot sama gelapnya harus disiapkan ya, karena ini resiko ada cairan takutnya kena perawat. Nah, ini yang tadi saya bilang nanti akan ada dressingnya. Nah, ini bedanya antara perawatan luka sederhana sama luka kronis. Kalau luka sederhana biasanya pasien hanya menggunakan ini Dariantul. Teman-teman udah tahu Dariantul? Yang kayak gini bentuknya kayak jaring-jaring. Iya. Nah, ini ya, dia bentuknya kayak jaring-jaring gini. Biasanya kalau di luka sederhana ini tinggal ditempel di bekas jahitannya. Ya, ditempelin, digunting sedikit, tempelin aja, baru ditutup. Ya. Nah, kalau untuk luka kronis ini bisa digunakan juga, tapi agak sulit karena kan kalau kronis lukanya sudah dalam, jadi butuh banyak banget Dariantul. Dan ini lumayan harganya, jadi jarang digunakan. Ya. Nah, kalau untuk luka kronis ini biasanya digunakan, nah ini ya, Cutisorb atau misalnya foam dressing. Jadi Cutisorb atau foam dressing ini fungsinya untuk menyerap si cairan atau nanah atau darah di lukanya. Jadi bentuknya kayak spons. Ya, jadi ini akan ditanam, bukan ditanam ya, disimpan di dalam luka ya, baru ditutup. Ya, jadi fungsi si dressing ini atau foam ini untuk menarik si cairannya biar nggak langsung keluar atau tidak nggak nyangkung gitu ya, cairannya
diem gitu. Nah ini akan diserap di sini ya. Terus selain itu ini kan hanya fungsinya untuk menyerap aja ya. Untuk obatnya biasanya kita pakai salep. Nah ini salep topikal ya. Jadi nanti ketika setelah dibersihkan, salep ini akan kita oleskan di bagian seluruh luka. Nanti kalau sudah dikasih salep, itu nggak langsung dikasih foamnya, karena takutnya kalau langsung foam, salepnya akan keserap ke foamnya. Jadi biasanya kita pakai sorbetnya. Nah ini bentuknya kayak gini. Sorbetnya itu dia bentuknya kayak jaring kayak gini. Jadi kalau udah dikasih salep, ini dilapisin pakai sorbet ini, baru dikasih foam. Ya, ini sebenarnya hampir sama kayak Dariantul. Ya, cuman kalau bedanya Dariantul ini dia salepnya udah ada di dalam, udah nempel. Ya, kalau misalnya luka kronis, kita salepnya pakai yang topikal, kita olesin ke semua luka dulu, baru kita tutup. Ya, fungsinya untuk apa? Biar si salepnya nempel dulu, nggak langsung ketarik. Ya, nanti kalau misalnya sudah ditempel, baru kita tutup pakai foam. Gitu. Ya. Nah, untuk Dariantul ini juga nggak bisa sembarangan ya. Kalau teman-teman nanti di rumah sakit mau ngambil Dariantul itu nggak bisa langsung tarik, tapi harus digeser. Karena tadi ya yang pertama karena harganya lumayan, yang kedua kalau misalnya nggak digeser ini banyak salep yang tertinggal, sayang ya. Kok langsung diambil. Ya. Oke, terus lagi ya. Oh, sarung tangan steril wajib ya. Sarung tangan steril karena ini tekniknya teknik steril. Oh iya. Nah, terus ada penggaris luka. Nah, penggaris luka ini dia kertas ya. Dia nanti sebelum teman-teman ngecek ukuran luka pas ya, jangan lupa dikasih nama pasien ya dan tanggal. Misalnya tanggal berapa dilakukan pengukuran luka. Ini untuk ngecek diameter ya. Dia nanti dicek berapa senti, misalnya panjangnya berapa senti, lebarnya. Dan kedalamannya sebetulnya harusnya dicek juga, tapi kalau pakai penggaris ini titik nolnya nggak di ujung ya, jadi akan agak sulit teman-teman mengukur kedalaman. Biasanya kita bisa pakai bidiwatan ya, dimasukin tapi jangan nempel gitu ya, dimasukin, udah dimasukin kita tandain ujungnya, baru kita ukur di penggaris berapa senti untuk kedalaman. Atau pakai tangan ya, kita masukin tangan tapi nggak boleh nempel ya, masukin doang, terus kita kira-kira ukur dalamnya, baru kita ukur ya berapa senti kedalaman luka gitu ya. Oke, sampai di sini untuk alat-alat. Ada yang mau ditanyakan? NaCl ya, jangan lupa untuk membilasnya atau enggak. Sip, saya rasa kita mulai aja ya. Oke. Jadi di sini seperti biasa ketika kita melakukan perawatan luka atau tindakan pada pasien, yang dilakukan adalah inform konsen ya. Selamat pagi Bapak, hari ini saya akan melakukan perawatan luka ya yang ada di bagian bokong Bapak. Waktunya 15 menit. Boleh tahu Bapak siapa namanya? Ya, ditanya, validasi namanya, identitas pasien. Setelah itu kita posisikan. Misalnya kalau misalnya luka dekup itu kan kebanyakannya di bagian yang tertekan ya, di area bokong biasanya atau punggung gitu ya. Jadi posisi pasien harus kita posisikan miring. Ya Bapak, nanti saat perawatan luka saya minta Bapaknya agak miring, nggak apa-apa ya Pak. Ya, nanti di sini bisa kita modifikasi. Misalnya Bapaknya nggak ada guling, kita bawa selimut ya, kita gulung jadi tahanan gitu ya, untuk menahan badan Bapaknya ya. Nah, kalau sudah posisinya udah oke, baru kita siapkan alat ya. Baik, kita siapkan alat di sini. Jangan lupa cuci tangan ya. Cuci tangan berapa langkah? 5. Ya, cuci tangan terus pakai barak shot. Yuk, kosong kan? Nah, kesini atau muter ke sini nih. Duduknya yuk.
Pedanan. Kalau sudah, baru kita cuci tangan kembali dan gunakan sarung tangan Perlaku. Dan nah, kalau sudah di sini biasanya yang pertama saya buka itu adalah pet bengkok. Kalau pet bengkok ini steril, tapi ketika keluar nggak harus steril ya, karena ini fungsinya untuk buang sampah ya, alat dan bahan. Di sini saya akan membuka balutannya. Nah, sebetulnya teman-teman tahu nggak kalau misalnya buka balutan itu katanya harus pakai NaCl atau harus dilembabkan biar gampang ya. Sebetulnya hasil penelitian terbaru membuka plester itu nggak harus menggunakan cairan ya. Tapi selama teman-teman membuka tekniknya menggunakan teknik yang betul, itu nggak akan masalah atau nggak akan menimbulkan rasa nyeri. Jadi caranya teman-teman membuka plester atau misalnya balutan ini ke arah pertumbuhan bulu pasien. Enggak. Jadi kalau misalnya bulunya ke sini, berarti jangan coba-coba sebaliknya. Kayak wax ya. Ya, jadi tapi kita ambil searah pertumbuhan bulu pasien. Ya, kalaupun nanti misalnya tercabut itu nggak akan menimbulkan rasa nyeri yang berat. Ya. Tapi kalau misalnya kelihatannya nempel banget ya boleh kita bantu pakai NaCl. Ya, tapi jangan terlalu banjir banget ya. Oke, kita buka Bapak, saya buka dulu ya. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman buka, di sini di bekas perawatan sebelumnya akan seperti ini, ya. Jadi jangan kaget ketika buka luka pasien kronis, ketika dibuka jangan berpikiran bahwa kok banyak sampah, bukan sampah ya teman-teman ya. Tapi ini foam yang memang ditanam sebelumnya, karena foam yang sudah ditanam ini biasanya setelah dibuka nggak bersih kayak gini, dia akan lebih keruh, terus dia akan sedikit berbau kalau misalnya masih nanahnya ya, ya. Jadi ini akan berubah warna juga dan akan lebih terlihat lebih besar. Ya, karena sudah mengandung banyak cairan ataupun darah yang memang sudah diserap, ya. Nah, ketika dibuka di sini ngelihat ya ada putih sopnya dan juga di sini baru lukanya. Jadi nanti salupnya itu dikesiniin, baru ditutup pakai putih sopnya, baru dikasih foamnya. Ya, jadi nanti kalau misalnya buka jangan kaget melihat yang kayak gini, ya, tinggal diambil aja. Nah, udah, ini kita ambil si foamnya ya, sama si softnya. Nah, kalau sudah, seperti ini kita lihat. Yang pertama dilihat apa teman-teman? Kondisi lukanya, ya, ada bau atau tidak, ya. Terus dilihat jumlah atau konsistensi dari jaringan-jaringan matiknya, ya, kita lihat. Nah, kalau misalnya sudah, di sini juga sambil dilihat, jangan-jangan masih ada luka yang menyebabkan pendarahan masif, yang darahnya terus keluar. Ya. Kalau ada luka baru biasanya warna darahnya beda, dia lebih seger ya. Dia lebih seger. Tapi kalau misalnya udah lama atau sudah mengendap itu biasanya warnanya agak kehitaman, ya, keruh.
Oke, kalau sudah di sini tadi jangan lupa dikasih nama garisnya dan kita ukur lukanya. Nah, di sini panjangnya misalnya 17 cm, lebarnya 15 cm, ya. Berarti diameternya kita tandain, misalnya panjangnya tadi 17. Nah, 17 ini kita kasih pulpen ya di sini ya. Misalnya panjang, diameter panjangnya. Terus di sebelahnya lebarnya juga kita kasih tanda di 15 ya. Kalau sudah di sini teman-teman boleh tadi ya triknya mau pakai di bisa, mau pakai tangan, tapi tangannya nggak boleh nempel ke luka pasien ya. Jadi agak sedikit ngambang aja. Karena kalau misalnya kita lihat luka itu nggak sejajar. Ya, dia bisa ada yang dalam, ada yang enggak. Tapi biasanya kita ambil yang paling dalam. Ya. Kita lihat. Nah, di sini kita tandain. Oke, misalnya di sini kurang lebih dalamnya 4 cm. Ya, ini udah kita simpan. Jangan lupa dikasih nama dan tanggal pengukuran. Ya. Oke, kalau sudah di sini teman-teman akan mulai melakukan perawatan luka. Nah, sambil kita siap-siap ganti handphone, di sini boleh teman-teman sambil diguyur lukanya. Jadi karena ini dibuka, takutnya dia kering. Ya, jadi kita guyur dulu lukanya. Gak usah terlalu banyak ya, dan jangan terlalu banjir. Yang penting permukaannya kena air ya. Guyur. Baru kita lepas. Ini kalau misalnya ketika buka luka teman-teman ininya udah kotor, maka teman-teman ganti handphone yang baru, masih handphone bersih ya, belum steril. Tapi kalau misalnya belum terlalu kotor dan masih nggak terlalu banyak touch ya, teman-teman boleh pakai yang lama. Tapi saya rasa kalau buka perban itu pasti setidaknya nempel ke pasien. Oke, jadi alangkah baiknya kita ganti sarung tangan yang bersih ya. Saya ini dibuka terus ganti sarung tangan yang bersih lagi ya. Kalau sudah, baru kita siapkan set steril. Nah, set steril ini dibuka. Ini teman-teman boleh pegang bagian luarnya tapi tidak bagian dalam. Ini boleh dibuka tapi tutupnya di ya. Jadi biar tempatnya luas. Tutupnya bisa digunakan juga untuk simpan Kasa. ya. Nah, ini yang sering kelupaan. Jangan lupa ya, kalau misalnya sudah buka set steril, mumpung belum steril, masukin dulu cairan NaCl. Jangan sampai teman-teman udah pakai set steril ya, sarung tangan steril, NaCl-nya ya. Itu banyak kejadian ya. Nah, masukin NaCl-nya, gak usah banyak-banyak, kira-kira aja. Dan kenapa tadi saya bilang kita harus buka lukanya dulu sebelum siapin set steril, karena kita harus tahu dulu kondisi lukanya gimana gitu ya. Terus kira-kira kita butuh kasanya berapa sih Banyak ya, dan NaCl-nya butuh segimana. Nah, setelah itu jangan lupa teman-teman masukin juga kasa. Nah, ini kan kasanya biasanya udah di-set ya. Jadi teman-teman tinggal buka. Dan simpan di bagian tutup steril. Setelah itu yang dimasukin adalah dressing. Nah, ini jangan lupa dimasukin ya. Yang pertama foamnya. Foamnya teman-teman masukin ke dalam set steril. Ini boleh disimpan di mana dulu aja, nanti tinggal dirapikan ya. Ketika teman-teman sudah pakai sarung tangan yang steril. Sebenarnya satu bungkus ini isinya cuma satu ya, cuma karena ini sebelumnya udah digunakan jadi ada beberapa. Udah bosan harus dimasukkan, ini sebetulnya nggak perlu ya. Nanti kalau misalnya butuh teman-teman tinggal buka setnya, tinggal diambil aja.
itu bagian Bawahnya. bawahnya. Dan lid buatan ini biasanya kalau untuk luka seperti ini jarang digunakan ya, kecuali tadi misalnya ada luka, misalnya gini, saya belum jelasin. Kalau ada luka, ini kan tampaknya begini aja gitu kan bolongnya ya, tapi ternyata ada gua ya, jadi di sini itu ada bolong ya, kesini tuh masih ada tembus, tapi di sini kulitnya masih bagus ya, jadi kan kita harus bersihin ke dalam. Nah kalau misalnya teman-teman nggak tega masukin jari teman-teman untuk ngebersihin, teman-teman bisa pakai lidi water ya untuk ngebersihin bagian dalamnya ya. Jadi kalau misalnya nggak ada gua sih, lidi water nggak digunakan juga nggak masalah ya. Nah kalau sudah, di sini udah dimasukin ya foamnya, kasanya udah dimasukin, NaCl-nya sudah dimasukin. Salut topikalnya ini yang dimasukin ya, siapin aja di luar untuk nanti ketika kita mau membersihkan ya. Kalau misalnya sudah, di sini baru kita boleh membuka sarung tangan yang bersih karena ini udah siap semuanya ya. Sarung tangan bersih dan siapkan sarung tangan yang steril. Apa prinsip penggunaan sarung tangan steril? Skin to skin. Ya, sudah, baru kita masuk ke set steril ya. Di sini kita rapikan dulu alat-alatnya. Bengkok yang sudah diisi NaCl boleh teman-teman keluarkan ya. Mulai di ke atas ya, kenapa? Karena resiko kalau teman-teman on, dia udah tinggal ambil. Nggak harus masuk ke dalam bak steril ya. Nah, kalau sudah baru kita masukin kasa. Nah, misalnya ternyata lukanya nggak terlalu banyak nanas, kayak kita siapin aja kasanya 3 yang basah, 2 yang kering ya. Teman-teman pernah ngelakuin perawatan luka waktu di rumah sakit? Yang ini dapat yang DM tapi bantu doang. Oh kalian tuh di sertifikasi ya? Ya. Cuma observasi. Ngebantu. Ngebuka itu terbana. Nah sebenarnya untuk kasa kalau di rumah sakit jangan kaget kalau ngelihat perawat merusnya pakai Tangan. Kalau observasi lihat ya. Iya. Tapi kalau pakai tangan sebetulnya lebih cepat dan lebih kering. Kan lembab itu bukan basah ya? Iya. Oke, sudah selesai baru kita mulai bersihkan. Nah, kalau
misalnya untuk dibersihkan, sebetulnya ini nggak ada prosedur harus basah dulu atau kering dulu ya. Jadi itu sebetulnya sesuaikan dengan kondisi pasien. Kalau misalnya ternyata pas di awal kan sebelum kita perawatan luka niapin ini, saya buyur dulu nih pakai NaCl. Ya, kalau misalnya kondisi lukanya masih terlihat masih basah, jadi kita pakai dulu kasa yang kering. Nah, satu lagi, kalau misalnya teman-teman mau melakukan perawatan luka menggunakan kasa, usahakan pinsetnya itu ada di dalam kasa. Ya, jadi misalnya kayak gini, jangan posisinya kayak gini di luar. Kalau misalnya di luar, nanti ketika kita ngebersihin, ujung pinset akan melukai pasien, ya beresiko melukai pasien. Jadi posisi pinset itu sebaiknya ada di dalam, ya. Saya teman-teman, saya pengennya digulung gini, digulung gitu ya. Ini bisa, tapi nanti akan kesulitan ketika membuka, ya. Ketika membuka udah dibersihkan, mau dibuang ke bengkok itu biasanya muter, ya. Jadi caranya juga bisa seperti ini, misalnya kita jepit di bagian dalam. Nah, jepit di bagian dalam sehingga bagian kasarnya itu menutupi pinset, ya. Nah, ini kita bersihkan. Nah, ketika dibersihkan, ini ditekan dulu aja, ya. Jadi jangan digesek-gesek ya, ditekan. Sekaligus dibersihkan cairan bekas NaCl yang tadi diguyur. Nah, setelah itu baru kita pakai kasa yang basah, lembab. Itu sih berat. Nah, ingat ya, jadi kalau misalnya teman-teman mau transfer kasa ya, transfer kasa itu yang kanan tetap di tangan kanan dan tetap di luar bak steril, ya. Jangan sampai ini masuk ke dalam. Jadi cukup ditransfer pakai kasa yang di kiri, yang steril, ya. Nah, ini kita transfer, baru kita bersihkan lagi. Nah, ini udah pakai yang lembab ya. Dibersihkannya ditekan nih. Oh ya, saya bukan pegang dulu ini biar teman-teman bisa kelihatan. Dibersihkannya itu ditekan, tapi nggak sambil dibulak-balik ya. Jadi nggak gitu ya. Jadi ditekan, tapi nggak digesek. Nah, ke bawah. Terus nanti pindah dari atas sampai ke bawah, ya. Pindah lagi ke sisi sebelahnya. Udah lagi sisi ke sebelahnya, ya. Jadi bagian. Nah, kalau misalnya sudah di sini, misalnya teman-teman melihat, oke, pusnya sudah bersih, gitu ya. Berarti tinggal dibersihkan, dilihat bahwa kok banyak jaringan mati, ya. Kalau misalnya sudah banyak jaringan mati, jadi teman-teman siapkan gunting jaringan. Nah, satu lagi nih, teman-teman pegang pinset, gunting jaringan di tangan sebelah kiri. Jangan coba-coba ngegunting pakai tangan yang nggak dominan. Yang saya memaksakan, ya udahlah ini di kiri, saya gunting pakai tangan kiri, ya. Itu akan beresiko melukai pasien, ya. Jadi kalau misalnya posisinya seperti ini dan gunting jaringan teman-teman ada di tangan sebelah kiri, itu tinggal ditukar aja. Tapi ditukarnya ini nggak boleh ujungnya nempel ya, jadi bawahnya aja. Ya, karena ini sebetulnya masih steril, ya. Bawahnya juga sebenarnya masih steril karena tadi kita pakai kasanya di dalam, cuman udah beresiko dia nggak steril, ya. Nah, baru kita gunting ya. Kalau mau buang juga nggak apa-apa sih ya, misalnya dibuang ke bengkok juga nggak apa-apa, itu kan masih banyak. Kalau jaringan mati biasanya warna apa ya? Putih ya. Nah. Ada yang hitam, tapi biasanya kalau udah lama banget ya dia menghitam. Oke, kalau sudah di sini sudah bersih, baru teman-teman boleh buang dua-duanya.
kita udah ngegunting itu kan banyak bekas potongan-potongannya ya, nyisa di dalam luka. Nah itu harus dibersihkan. Teman-teman ambil lagi kasanya untuk membersihkan. Jadi sambil disapu ya, diambil luka-luka yang habis gunting. digunting. Kalau sudah, ini sebetulnya nggak perlu dikeringkan, ya. Karena gini, prinsip lembab itu kan bukan banjir ya, bukan basah. Jadi sebetulnya kalau misalnya lembab dia nggak bersihin itu udah cukup. Kalau dikeringkan justru nanti sisa-sisa kasa keringnya akan nempel di luka pasien, ya. Jadi cukup kasa keringnya tadi buat ngebersihin ketika di awal ya, udah dikasih guyuran karena udah ada air di sini, baru kita pakai kasa kering untuk menarik si cairan-cairan yang masih nyangkungnya, ya. Paham ya? Paham. Oke, nah sekarang teman-teman akan mulai memberikan Salep. salep. Ya, salepnya berarti di sini mau nggak mau tangan kiri kita harus udah On. Tapi sebelum kita on, kita siapkan dulu di sini kasanya, pinsetnya. Untuk nanti narik si foam sama serbaknya, ya. Ini kita ambil pakai satu tangan aja, dan ini kan dibuka ya, jangan pakai ini dibukanya, cukup satu tangan aja. Ya, jadi tangan yang ini tetap di posisi steril. Ya. Kita ambil di sini misalnya salepnya butuh 2 tetes atau misalnya gimana, itu sesuaikan dengan luka pasien. Nah, ini kita oleskan merata di luka. Nah, makanya kenapa kalau perawat kukunya nggak boleh panjang ya teman-teman ya. Kalau kukunya panjang resiko nanti ya melukai pasien. Posisi tangan kita yang ini masih di dalam luka. Selama dia nggak keluar dari luka, berarti ini masih bisa ada di dalam luka, ya. Nah, ini dimasukin ke dalam lukanya. Tapi swab bag ini kan tadi saya bilang dia dilipat ya. Jadi kalau misalnya dia lukanya besar, ini bisa dibuka di awalnya ya. Ketika dia saat steril bisa dibuka. Tapi kalau misalnya kecil, cukup satu lipatan aja. Ya, yang penting sausnya ketutup. Lalu yang kedua kita kasih foam. Nah ini ingat ya, foam itu ada 2 sisi. Ada sisi yang foamnya, ada sisi yang plastiknya. Jangan sampai teman-teman kebalik. Kalau kebalik dia nggak akan nyerap, kayak pelak ya. Atasnya nyerap, bawahnya kan nahan. Jadi ini ibaratnya kayak gitu. Di atas itu dia nggak foam juga biar bisa nahan si cairannya. Ya, jadi posisinya foamnya ada di bawah. Oke, kalau sudah selesai di sini teman-teman baru siapkan kasa untuk menutup luka pasien. Nah kasanya sengaja nggak saya masukin ke dalam bak steril. Kenapa? Karena kasanya akan besar, ya, kasa untuk penutupnya, dan akan memenuhi kondisi bak steril yang kecil ini. Kecuali bak sterilnya besar ya, tapi rata-rata kecil kayak gini. Jadi untuk kasanya teman-teman bisa langsung ambil di tes sterilnya ya. Lalu kita tutupkan kasanya
ya. Kalau misalnya dia nggak menutupi, berarti ambil satu lagi untuk di double ya. Udah, kalau sudah tinggal kita tutup. Untuk plester teman-teman boleh buka taruh tangan karena biasanya nanti Pret pret. ya. Nah ini Gandeng. plastik ya. Tadi teman-teman bisa siapin di awal plastiknya ya, sebelum nyiapin yang lain, plastiknya disiapkan, diukur dengan luka pasien. Terus yang kedua, karena di bokong itu dekat anus ya, jadi kalau misalnya teman-teman masang plester itu hati-hati, anusnya jangan ditutup. Jadi beneran, jadi jangan sampai pasien udah ada kondisi luka nambah masalah baru, dia ada masalah gangguan eliminasi ya. Kenapa nggak bisa BAB? Taunya ketutup sama plester ya. Itu yang harus hati-hati ya. Beneran loh ini, hati-hati ya. Jangan sampai kalian ditegur cuma gara-gara itu, aduh nggak banget kan ya, ditegur gara-gara salah masang plester ya. Jadi kalau kondisinya dekat anus seperti ini, teman-teman bisa posisikan plesternya miring ya, atau boleh lurus tapi nanti bagian anus teman-teman gunting ya, jadi tetap terbuka bagian anusnya. Nah, terus yang kedua, selain dia nutup bagian anus, yang kedua kalau misalnya kita nutup anus atau misalnya dekat ke area anus, nanti kalau misalnya pasiennya BAB itu otomatis kotorannya akan nempel ke plester dan akan nyebar ke kasar ya, dan masuk ke dalam Luka. infeksi ya, nanti makin lama perawatan lukanya ya. Oke, kalau sudah baru kita info pasiennya lagi, perawatan lukanya sudah selesai, Bapak posisinya boleh kembali ke semula ya, sambil kita bersihkan atau bereskan alat-alat yang sudah digunakan. Nanti kalau misalnya ke pasien sudah bisa disimpan di atas ya, karena kan ini pensel nggak ada kepalanya ya. Kalau nanti di pasien ini akan ada kepalanya, jadi teman-teman alat-alat simpan di troli ya, atau kalau nggak di troli di meja ya. Biasa kalau di rumah sakit jarang sih ada troli ya, teman-teman cuma bawa bakinya aja ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan dulu Ibu, kalau misalnya kan ini tuh pensetnya ada 4 ya Bu ya. Nah itu tuh kan anatomis sama chirurgis, itu tuh nggak ada ketetapan yang tindakan ini harus anatomis atau chirurgis gitu atau gimana Bu? Sebenarnya anatomi chirurgis itu selama tidak beresiko melukai pasien itu nggak masalah. Kayak misalnya gini, kita mau melakukan perawatan luka di dalam, tapi kan kondisi pinset harus ada di dalam kasa, jadi sebenarnya nggak akan terlalu berpengaruh ya. Nah paling buat ngebuka